Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1164, kamu sungguh minta dihajar. Jeana Li sangat marah. Menurutnya, jika Huinasu tidak merampok pacarnya saat itu, putri yang membuka toko perhiasan akan menjadi miliknya sekarang. Ketika suara Jeana Li jatuh, Huinasu sedikit tidak senang. Yang bermargali, apakah kamu tahu malu? Kamu sudah tua sekali, apa kamu tidak malu mengatakan ini? Kamu masih jaga gengsi tidak? Jeana Li mencibir, aku tidak tahu malu. Siapa di antara kita yang tidak tahu malu? Merayu pacarku, masih berani untuk pamer padaku. Tidak tahu malu, kamu wanita jalang. Kamu kentut. Jeana Li, jelas kamu tidak memiliki kemampuan, dan kamu mengatakan bahwa orang lain jalang, kamulah wanita jalang yang tidak tahu malu. Setelah Huinasu memarahi, Jeana Li menjadi geram, wanita jalang, aku akan bertarung denganmu. Jeana Li bergegas mendekat dan menamparkan Huinasu, bagaimana jika putrimu punya uang, tetap akan memukulmu. Thomaskin mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan para wanita sekarang? Bagaimana mereka bisa bertarung jika mereka tidak setuju? Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan turun tangan lagi. Dengan Thomaskin di sana, dia pasti tidak akan membiarkan ibu dan anak Prilihu tertindas. Dia meraih pergelangan tangan Jeana Li dan berkata, di depan umum, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukannya. Jika tidak kamu hanya akan terluka. Jeana Li tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi muram. Menatap Thomaskin dan berkata, kamu sialan menakutiku. Kamu pria muda peliharaan yang tidak tahu malu, apa kamu mengikuti mereka untuk mendapatkan uang? Siapa di antara mereka yang kamu temani? Yang tua atau yang muda? Atau bersama-sama? Jeana Li menjadi marah karena malu, seperti anjing gila, menggigit saat melihat orang. Melihat Thomaskin turun tangan, dia secara alami ingin menghinanya. Thomaskin awalnya hanya ingin meleraikan saja, tetapi ketika Jeana Li berbicara begitu buruk, tiba-tiba Thomaskin menjadi sedikit marah. Mulutmu benar-benar minta dihajar. Setelah selesai berbicara, Thomaskin menamparnya, langsung ke wajah Jeana Li. Dengan sekejap, wajah Jeana Li tiba-tiba membengkak, dan 5 sidik jari yang jelas muncul. Tamparan Thomaskin tidak sungkan, sangat keras, dan semua amu di restoran mendengarnya. Mereka melihat kembali ke Jeana Li, ada ekspresi main-main di wajahnya. Wajah Jeana Li sangat masam, dan lebih memalukan daripada mati berada di restoran sebesar itu. Menggertakkan giginya dengan geram. Brengsek, kamu berani memukulku? Apa kamu tahu apa pekerjaan suamiku? Thomaskin tiba-tiba mencibir, dia sepertinya baru saja mendengar ini, tetapi dia tidak menyangka akan mendengarnya lagi. Tidak peduli siapa suamimu, jika bicara tidak masuk akal lagi, aku tidak akan membiarkanmu keluar, percaya atau tidak. Thomaskin mengatakan hal yang sama lagi. Jeana Li mengertakkan gigi, oke, kamu tunggu aku, jangan pergi. Setelah berbicara, Jeana Li langsung bergegas keluar. Huinasu juga sangat marah, tidak menyangka Jeana Li ini sakit, dan berbicara begitu buruk, cari mati. Setelah Jeana Li pergi, Huinasu masih sedikit khawatir dan bertanya, Thomas, atau kita pergi saja, ini juga menyebabkan masalah di sini. Jika seseorang benar-benar datang nanti, mungkin kita tidak bisa pergi. Prilihu juga mengangguk, baiklah, ayo pergi, aku tidak membawa pengawal saat keluar. Aku khawatir akan segera ada bahaya. Thomaskin berkata, baiklah, toh sudah selesai makan, ayo pergi. Tentu saja Thomaskin tidak takut masalah, tidak peduli siapa yang dicari kedua wanita itu, Thomaskin tidak takut pada mereka. Tetapi biarpun tidak takut juga tidak ada alasan untuk terus menunggu mereka kembali, kan? Ketiganya bangun, keluar dan pergi. Di depan pintu, Jeana Li keluar,
baru saja hendak memanggil, seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arahnya. Jeanna Lee tercengang. Suamiku, putriku, kenapa kalian di sini? Lisa menutupi wajahnya, melihat Jeanna Lee, dia juga sedikit linglung. Bu, apakah kamu makan di sini juga? Elbu dan putrinya makan di restoran ini, saling susul-menyusul, jadi mereka tidak bertemu satu sama lain. Keduanya berdiri di sini, mata mereka saling berhadapan, dan mereka sangat bingung saat melihat 5 sidik jari di wajah masing-masing. Bu, ada apa denganmu? Apakah kamu bertengkar dengan seseorang? Melihat keluarganya datang, Jeanna Lee menangis dan berkata, menutupi wajahnya. Aku dipukul pemuda brengsek, hiks. Ayah Lisa sangat marah, lancang. Ada yang berani menyentuh istri Teddy aku, dia sedang mencari kematian. Lisa tercengang, alisnya mengerutkan kening dan dia bertanya. Bu, bukankah orang yang memukulmu sangat tinggi dan tampan, memakai pakaian santai putih? Jeanna Lee terkejut sesaat, ya, bagaimana kamu tahu? Lisa mengertakkan gigi, dialah yang memukuliku. Elbu dan putrinya tidak menyangka bahwa orang yang memukul mereka adalah orang yang sama. Anak ini memukuli putrinya dan kemudian ibunya, Iu sangat lancang. Teddy semakin kesal. Mencari kematian, sungguh mencari kematian. Bahkan putri dan istri Teddy aku berani pukul, aku harus melenyapkannya hari ini. Dengan Iu Teddy hendak masuk ke dalam restoran, pintu restoran terbuka dan keluarlah Thomas Kin bertiga. 6 orang, 2 pria dan 4 wanita, saling memandang. Musuh sangat sirik ketika bertemu, Lisa dan ibunya menunjuk ke arah Thomas Kin dan mengutuk. Itu dia, anjing ini, beraninya memukul kami, ayah, ini dia. Ya, suamiku, ini dia, dan 2 wanita jalang ini. Teddy menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Bocah, aku akan memberimu kesempatan sekarang, untuk mencari tahu siapa Teddy, dan kemudian kamu bisa memutuskan bagaimana cara berbicara denganku, ini belum terlambat. Teddy sudah terbiasa dengan hal semacam ini, dan dulu sering ada orang yang sok hebat kepadanya. Tapi setiap kali dia meminta pihak lain untuk bertanya, orangnya akan kaget setelahnya. Lagi pula, reputasi Teddy sangat besar di dunia gangster. Setiap kali orang bertanya tentang Teddy, mereka tahu Kak Teddy kota si Cheng. Reputasi ini gengelnya. Seorang pemuda seperti Thomas Kin benar-benar tidak bisa menyenangkan hati hanya dengan memukulinya. Jika ingin menindas seseorang harus lebih tuntas, yaitu membiarkannya berlutut di tanah untuk meminta maaf. Biar dia takut. Hanya ketika dia mengetahui rasa takut, lalu dengan ketakutan berlutut di tanah memohon belas kasihan, ini baru bisa meredakan emosi. Thomas Kin mencibir, menanyakan tentang kamu. Oke, aku akan bertanya. Thomas Kin mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Rudianto Yan. Setelah beberapa kali berdering, panggilan itu tersambung. Tuan Kin. Thomas Kin menyalakan speakerphone dan berkata, aku bertanya tentang seseorang, Teddy, apa kamu kenal dia? Rudianto yang tertegun, aku tidak tahu, Tuan Kin, siapa ini? Thomas Kin mencibir, tidak apa-apa, lupakan saja. Setelah berbicara, tutup telepon. Melihat Teddy, kata Thomas Kin. Maaf, tidak berhasil tanya. Rudianto yang tidak mengenalnya, menunjukkan bahwa Teddy tidak mungkin orang besar. Teddy menyipitkan mata dan mencibir. Kamu hanya asal meminta seseorang untuk bertanya, tentu saja kamu tidak bisa menanyakan tentang diriku, kamu tentunya harus mencari seseorang dari kelas atas untuk bertanya. Tapi kurasa, sepertinya kamu tidak dapat menjangkau orang-orang kelas atas. Hehe, anak muda, levelku, kamu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Apakah kamu pikir kamu sampah? Mendengar kata-kata Teddy, wajah Thomas Kin penuh canda. Benarkah? Levelmu, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Begini saja, biar aku memberimu kesempatan. Kamu bisa menelepon untuk bertanya siapa aku Thomas Kin. Setelah bertanya kamu bisa memutuskan caramu untuk berbicara denganku. Saat suara itu turun,
Teddy mengerutkan kening. Anak ini terlalu sombong, bukan? Menanyakan tentang dia, Thomas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.